Setelah kita melakukan tawaf, kita disunnahkan untuk kita melakukan sholat 2 rakaat. Sebisa mungkin adalah di belakang maqam Ibrahim. Maqam bukan makam ya. Maqam Ibrahim bukan makam. Maqam Ibrahim adalah satu tempat untuk berdirinya Nabi Ibrahim di saat membangun Ka'bah, namanya maqam, tempat berdiri. Itu ada, cuman dikurung sudah. Ada tandanya kayak kurungan begitu. Itu maqam Ibrahim. Maka sunnahnya di situ. Sunat sholat sunnah tawaf di situ. Itu kalau gampang. Kalau tidak, jangan maksain diri seperti sebagian orang sampai ganggu. Akhirnya kadang-kadang kita lagi jalan, tiba-tiba ada orang sujud, ketabraklah dia. Qala Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala nafa'anallah bihi. Wa sunanul haji sab'un. Sunnah haji ada 7. Pertama adalah al-ifrad. Haji ifrad. Haji itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ifrad, adalah yang paling bagus menurut madhab kita. Nanti ada haji tamattu, ada haji qiran. Kalau haji tamattu itu memulai dengan umrah dulu. Ini kebanyakan orang-orang Indonesia tamattu karena jangkanya panjang. Kalau ifrad tidak kuat. Qiran juga berat. Karena qiran itu langsung melaksanakan haji dibarengi dengan umrah. Kalau ifrad itu adalah haji dulu baru umrah. Kalau tamattu itu umrah dulu, masuk ke Mekah umrah. Setelah itu tamattu istamti. Bisa senang-senang, bisa lepas, bisa pakai minyak wangi. Kemudian pakai baju biasa. Hubungan suami istri itu adalah tamattu. Tamattu itu adalah umrahnya. Kalau orang umrah di bulan haji itu adalah bukan bulan haji Dzulhijjah, bulan haji itu bulan untuk haji. Yang asyhur ma'lumat itu, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, 10 Dzulhijjah. Itu bulan haji. Asyhurul ma'lumat itu. Jadi kalau orang bisa saja datang ke Mekah di bulan Syawal, maka dia dari perjalanan dia lam-lam. Dia niat umrah. Baru setelah itu dia nunggu kalau sudah datang waktunya haji, menjelang 10 Dzulhijjah, menjelang tanggal 9 Arafah, niat langsung pergi ke Arafah. Berarti umrah dulu, baru haji, namanya tamattu. Sebab antara umrah dengan haji dia boleh istimta, boleh bersenang-senang. Kalau qiran menggabungkan langsung antara amalan haji dengan umrah, karena memang amalan umrah masuk dalam amalan haji. Kalau haji ada plusnya. Jadi orang melakukan haji pasti itu melakukan amalan umrah. Umrah kan hanya tawaf sama sa'i kemudian tahallul. Kalau haji ada wukufnya. Sama, setelah itu sa'i, wukuf kemudian wukuf, setelah itu tawaf, lalu sa'i dan tahallul. La ifrad ini haji yang dikedepankan dalam madhab kita. Dikatakan hujahnya madhab kita Imam Syafi'i dianggap ini sebagai haji yang lebih bagus karena memang amalannya double, ihramnya di 2 tempat, 2 kali, ihram haji kemudian ihram untuk umrah. Kemudian lebih bagus karena nggak ada pelanggaran di sini. Kalau orang tamattu ada pelanggaran, karena orang haji datang dengan umrah, kemudian dia setelah itu nunggu bulan haji. Setelah waktu haji yang semestinya dia mikotnya kembali ke mikot kedatangannya dari Indonesia, yaitu Yalamlam, cuman karena mereka tidak bisa datang, nggak punya pesawat sendiri untuk ke sana, maka umrahnya adalah dari Adnal Hil, maka hajinya dari tempatnya. Maka menurut madhab kita ini dianggap bukan yang paling utama. Tapi menurut madhab lain adalah utama. Baik ifrad. Ifrad datang langsung haji. Makanya kalau jauh-jauh bulan Syawal datang. Niat ifrad, wah kelenger ya. Pakai baju ihram terus sepanjang 1 bulan, 2 bulan lebih. Biasanya yang ifrad itu adalah yang sudah dekat-dekat. Sudah dekat-dekat. Kemudian juga yang nggak punya duit. Nah, kita waktu haji itu ifrad. Sehingga hajjul fuqara, haji namanya. Jadi haji nggak pakai kena apa-apa, nggak pakai nyembelih apa-apa karena nggak punya duit. Jadi datang niat haji. Setelah haji selesai nanti umrahnya bisa jalan ke paling dekat Tanaim,
agak jauh nanti Cironah. Jadi langsung ke Adnal Khil, ke Tan'im. Kalau mau pakai naik bis kota itu cuman berapa? 2 real, 3 real. Habis itu balik lagi ke Mekah, tawaf, sa'i, selesai. Haji, ifrat. Nah, maka dalam madhab kita sunnah mengambil ifrat. Afdal daripada tamattu dan qiran. Ya hujahnya tadi diantaranya yang kita sebutkan tadi, diantaranya lagi adalah karena Nabi melakukan itu. Baik, kemudian at-talbiyatu. Talbiyah itu membaca labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Semoga nanti bisa talbiyah semuanya. Nah ini di haji ada talbiyahnya, umrah ada talbiyah. Maka zikir yang lain ditunda karena hari itu waktu talbiyah. Yang biasa dengan zikir tertentu ya ditunda dulu karena waktunya waktu talbiyah. Sehingga gema talbiyah terdengar di mobil-mobil yang kita kendarai. Kapan talbiyah itu mulai adalah kalau haji mulai dari dia ihram. Mulai dari ihram haji. Dari mulai ihram haji ifrat ya kita, bayangan kita langsung kita mulai dari miqat, ya lam kita niat ihram haji. Dari saat itulah kita disunahkan untuk talbiyah, membaca labbaik Allahumma labbaik. Sampai wukuf. Wukuf nginep di Muzdalifah. Kemudian urutannya kan begitu ya gambarnya. Ya mungkin kalau kita gambar begini untuk mempermudah gambaran haji itu Arafah, Muzdalifah, Mina. Jadi urutannya begitu. Atau agak mengkol begini. Arafah, Muzdalifah, Mina. Urutannya begitu. Jadi kita ke Arafah dulu, nginep di Mina, di Muzdalifah, ngambil batu, kemudian ke Mina. Nah, di Mina ini ada Jumrah Aqabah. Jadi setelah niat ihram, terserah niat ihram di mana saja karena kita ifrat. Dan mikot kita, karena kita datang ifrat yang anggap saja Syafi'i itu. Dari Yalamlam sudah pakai baju ihram kita yang laki. Setelah itu ke hotel dan sebagainya. Tawaf qudum oke, sunnah tawaf qudum. Kalau tidak tawaf qudum langsung saja ke Arafah. Habis Arafah langsung ke malamnya ke Muzdalifah, nginap di Muzdalifah. Ngambil batu, habis itu langsung ke melebar Jumrah Aqabah. Setelah itu nggak disunahkan lagi talbiyah. Ya. Talbiyah itu sunnahnya. Kalau umrah juga sunnah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kalau umrah itu sunnah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik adalah di saat dia mulai ihram. Terserah kalau kita dari Indonesia langsung di Yalamlam atau kita sudah berada di kota Mekah, kita ke Adnal Khil, ke tempat halal yang halal. Di dalam Mekah itu namanya haram. Mekah ini Ka'bah. Kemudian setelah itu beberapa kilo ke kiri kanan itu adalah namanya Adnal Khil, tempat haram kemudian setelah itu halal. Ada tempat haram halal, makanya Adnal Khil halal paling dekat, keluar dari tapal batas. Makanya Tan'im itu adalah keluar dari tapal batas, masuk masjid Siti Aisyah itu di luar. Masjid Siti Aisyah, biasanya orang mandi sunnah ihram, kemudian melakukan sholat sunnah ihram, karena sunnah ihram sebelum ihram, kemudian keluar, sebelum tapal batas sudah niat dia. Lalu nyebrang lewati tapal batas, masuk haram. Baru setelah itu dia tawaf, setelah itu sa'i. Nah ini, sa'i ta'ahallul. Nah, talbiyahnya itu disunahkan adalah waktu dia mulai dari ihram sampai kemudian dia memulai tawaf. Kalau sudah mulai tawaf dia membaca doa-doa yang lainnya. Sebagian mengatakan tawaf masih ada dia. Tapi sampai tawaf sudah selesai lalu baca doa yang lainnya sesuai dengan keinginannya. Adapun doa yang selama ini dihadirkan oleh travel dan sebagainya, maknanya bagus. Kemudian berganti-ganti doa itu sebenarnya untuk membantu hitungan. Sebab kadang kita nggak lupa hitungan itu. Karena 7 bukan kita ngitung 7 1 2 3 4 5 6 bisa langsung kita mencatat. 7 setelah muter panjang kadang-kadang lupa ini kelima atau keempat. Kelima atau keempat. Maka paling enggak pakai batasan. Mungkin kita pakai surat 7 deh. Satu perjalanan surat 1 2 3. Berarti kalau suratnya habis berarti itu 7. Kalau pakai itu kan lupa. Nanti habis itu pegang begini, habis itu lupa berapa tadi? Gitu.
Maka ada doa-doa itu perlu untuk dibaca. Kalau doanya habis berarti sudah 7 kali. Seperti itu. Doa yang dibaca itu adalah bukan dari Nabi SAW, tapi bukan sesuatu yang terlarang, karena maknanya bagus. Ya. Baik, ada pun yang talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, talbiyah, setelah talbiyah ihram, tawaf qudum sunnah. Tawaf qudum adalah tawaf penghormatan untuk, sebenarnya penghormatan sesungguhnya pada Allah. Cuman dengan cara kita menghormat apa yang Allah muliakan, Ka'bah. Jadi kalau kita masuk masjid, penghormatan ke masjid adalah tahiyatul masjid. Tapi kalau Masjidil Haram, penghormatannya adalah tawaf qudum. Tawaf itu. Tawaf 7 kali. Tawaf itu ada tawaf qudum, ada tawaf ifadah. Dalam umrah ada tawaf sunnah, ada tawaf wajib. Kemudian nanti ada tawaf wada. Ada lagi tawaf ibadah biasa. Jadi ada 4 tawaf nanti ya. Tawaf qudum waktu kita datang. Kemudian tawaf ifadah, ada tawaf wajib dalam haji. Dalam umrah adalah sama tawaf qudum ada. Kalau ada tawaf umrah. Tawaf umrah. Tawaf umrah tawaf wajib. Setelah ada tawaf wada. Kemudian ada lagi satu tawaf, ya tawaf enggak wada, enggak haji, bukan tawaf karena umrah, bukan tawaf haji. Ini ibadah unik. Ibadah yang Masya Allah, jadi cukup jalan dapat pahala. Jadi kita pagi-pagi habis salat subuh lah, sambil baca zikir keliling, niati langsung. Cari lampu biru, lampu hijau. Lampu hijau langsung amal, langsung niat, aku niat tawaf. 7 kali dapat pahala, jalan dapat pahala. Ya nasib baiknya orang hidup di sana. Padahal perjalanan itu lumayan banyak, mungkin dari sini bisa sampai lampu merah sana itu berapa kilo. Cuman ini nggak dapat pahala kan? Kalau di situ dapat pahala, subhanallah. Sehat lagi. Setelah tawaf qudum, kesunahannya lagi adalah disebutkan oleh ini kita ikuti di sini. Wal mabitu bi Muzdalifah. Nginep di Muzdalifah. Sudah kita sebut bahasanya nginep di Muzdalifah adalah yang dikukuhkan wajib. Ya. Bukan sunnah, wajib sudah kita sebutkan kemarin. Nginep di Muzdalifah adalah wajib untuk mengambil batu. Nginep di Muzdalifah adalah tidak harus selama, cukup dia nginep situ lewat, sempat di situ ngambil batu langsung jalan. Kemudian kesunahan ini benar disepakati, rakaat tawafi adalah 2 rakaat tawaf. Setelah kita melakukan tawaf, kita disunnahkan untuk kita melakukan sholat 2 rakaat. Sebisa mungkin adalah di belakang maqam Ibrahim. Maqam bukan makam ya. Maqam Ibrahim bukan makam. Maqam Ibrahim adalah satu tempat untuk berdirinya Nabi Ibrahim di saat membangun Ka'bah, namanya maqam, tempat berdiri. Itu ada, cuman dikurung sudah. Ada tandanya, kayak kurungan begitu. Itu maqam Ibrahim. Maka sunnahnya di situ. Sholat sunnah tawaf di situ. Itu kalau gampang. Kalau tidak jangan maksain diri seperti sebagian orang sampai ganggu. Akhirnya kadang-kadang kita lagi jalan tiba-tiba ada orang sujud, ketabraklah dia. Ini perlu awasan. Kalau memang ternyata lagi padat-padatnya tawaf, jangan di situ, mundur lagi. Mundur masih ke ujung sana. Sampai ini masjid nggak apa-apa. Sampai di sini dulu mungkin. Karena kita supaya masih ada beberapa lagi, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.